Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Rusyono di podcast Polibara. Pagi hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Nanti sebelum kita kenalan, saya sapa dulu Bapak. Boleh kenalan Pak, nama? Selamat pagi, nama Ari Lana. Ari Lana. Namanya Ari Lasso. Ibu, Bu, nama siapa Bu? Pak Widianti. Bapak asli lahir di mana Pak? Saya alhamdulillah lahir dan dibesarkan di Kota Megono. Megono, mana ini? Kabupaten Pekalongan. Megono, Kabupaten Pekalongan. Ya, Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau ini lah pokoknya udah Banjarnegara. Asli Pak, Banjarnegara. Berarti besar, kecil sampai sekarang berkelana di Banjarnegara. Menu di Banjarnegara ya. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih atas kedatangannya di tempat kita di Politeknik Banjarnegara. Saya ingin tahu ini Bapak, kesan pertama ke Banjarnegara kali ini. Mungkin biasanya ke Banjarnegara jalan-jalan saja kayak gitu. Kalau ini kan Banjarnegara dengan acara dan panjenengan sebagai ketua atau sebagai sekretaris ya? Sekretaris di DPW Provinsi Jawa Tengah. Oke, boleh Pak bercerita sedikit tentang Pak kesan pertama kemarin untuk acara ini di Banjarnegara? Terima kasih. Kesan pertama ketika saya ke Banjarnegara ya, untuk kegiatan Jambore Pendidikan Kesetaraan, saya cukup kagum karena diawali jujur saja dari DPW ini ya, koordinasi awal itu sudah menghadirkan bupati ya, jadi saya teringat itu ya Kak Fatroh ya, kita baru pertama awal saja bupatinya sudah begitu merakyat, sengguyung menyupport, artinya koordinasi awal rapat pertama ini menunjukkan kalau ya pemerintah Kabupaten Banjarnegara sangat welcome terhadap beberapa kegiatan dan juga mengapresiasi betul terhadap kehadiran DPW program pendidikan kesetaraan. Ini buat kami DPW Jateng merupakan support tersendiri. Ya. Bupati ini begitu berkesan ya untuk pengurus di provinsi gitu ya. Ya, sangat berkesan. Sekelas bupati langsung menyempatkan pertama hadir untuk menemui kita, membuat semangat kita begitu membara. Oke. Lanjut Pak, ini akhirnya ke Politeknik Banjarnegara. Apakah bupati ngomong Politeknik Banjarnegara atau panitia memilih? Jadi bagaimana prosesnya? Oke. Banjarnegara sebetulnya banyak tempat wisata ya, yang mungkin barangkali teman-teman akan berikan awalnya kita ke Banjarnegara ke tempat-tempat wisata, tapi kenapa memilih di Politeknik? Tentu kita memiliki banyak alasan. Yang pertama adalah alasan edukasi, karena pendidikan kesetaraan kita harus menyambungkan jiwa literasi anak, edukasi untuk peserta. Jadi refreshing it's okay, tapi bagaimana memberikan inspiring itu harus lebih oke ya gitu. Harapannya dari Politeknik ini memberikan inspirasi bagi tentunya anak-anak di pendidikan kesetaraan. Itu loh, ada wadah untuk Anda melanjutkan. Dan ternyata Pak Direktur sangat welcome dengan kegiatan kedikmasan, sehingga saya sangat tepat bertemu dengan bupati yang oke, bertemu dengan direktur yang oke, welcome terhadap kita kayak gitu. Luar biasa. Oke ya. Jadi artinya saya lihat alasannya sebenarnya kayak natural saja. Ke bupati, ke direktur, akhirnya tapi suatu kegiatan kalau artinya nggak visioner untuk anak-anak ini, berarti kan tujuannya untuk mengedukasi selain untuk mereka refresh, terus nanti bertemu banyak anak di sini ya dari berbagai kabupaten. Berapa anak pikir setiap kabupaten? Untuk Jambore Pendidikan Kesetaraan ini memang prosesnya cukup panjang juga, karena rata-rata memang ini anak-anak pilihan di tiap kabupaten kota. Ada tiga. Asal mereka enggak tentu, karena kabupaten juga ada jamborenya. Gitu. Jadi ini perwakilan, ada 4 putra dan 4 putri, dan juga ada pendamping 1 putra 1 putri. Jadi dari berbagai PKBM ya, artinya 4 putra 4 putri, nggak cuma 1 PKBM diambil gitu ya, karena ada proses kompetisi di daerah, di kabupaten kotanya. Baru yang juara yang terbaik di kabupaten
kita angkatkan ya, ke Banjarnegara. Ini adalah yang terbaik di kabupaten masing-masing. Ya benar, ya jadi itu. Jadi itu luar biasa ya sebetulnya. Ya kita tunjukkan lah berbagai lomba yang kita adakan semuanya memang sudah literasi digital. Kita tidak lagi nyun sewu nabuh gamelan menggunakan gamelan yang ada, tapi juga sudah dengan gadget kita bermusik. Jadi ini memang terobosan-terobosan kita untuk pendidikan kesetaraan, karena mungkin di beberapa masyarakat masih menganggap kalau pendidikan kesetaraan itu termarginalkan. Itu masih ada sekarang. Ya masih ada, mereka beranggapan anak kejar paket tua-tua ya. Oh enggak, saksikan saja. Jadi apa, Ya mau masih jadi ada apa? gitu. Ternyata teman-teman BPPMB kemarin yang buka mukul gong itu terkesan, oh ternyata pendidikan kesetaraan di luar dugaan, sudah melebihi langkah-langkah begitu revolusioner ya, inspirasinya cukup banyak. Kita berjambore membentuk karakter jiwa anak, berjiwa pramuka, tetapi inspirasi kedepannya sudah serba digital ya. Ya. Sebelum jauh-jauh Bu, karena kan sebagai apa ya? Gimana yang persiapan panjenengan untuk di Banjarnegara? Waktu teman-teman sampai tadi ke sana itu langsung disambut bupati, itu luar biasa itu bagi Gimana kondisinya? Pertama di Juli tahun lalu ya, pas pelaksanaan Jambore di Karanganyar, kita ditetapkan atau diutus untuk menjadi tuan rumah. Berarti untuk di Banjarnegara penetapan setahun yang lalu? Iya, pada saat penutupan Jambore di Karanganyar. Iya. Habis ini langsung ada yang berikutnya terlihat. Iya. Iya. Dan nggak tahu kenapa DPW melihat kami untuk siap. Kelihatannya karena kita pernah dapat sertifikat sebagai DPD terkompak. Jadi mungkin itu salah satunya. Itu yang pertama. Iya, Banjarnegara. Terus kemudian kekompakan itu sampai sekarang kita bawa pada saat koordinasi awal seperti disampaikan Pak Ari tadi. Kita sudah persiapan dikatakan bisa 1 tahun, karena pas pulang itu sudah memikirkan kita mau di mana ya gitu, sudah langsung gitu. Tapi secara teknis kita di akhir Februari atau awal Maret itu sudah langsung koordinasi sana sini. Seperti tadi Pak Ari sampaikan, bupati kita, ibu kita itu sangat mensupport untuk pendidikan non formal. Iya, dan itu menjadi pesan khusus ketika ke kabupaten ini kan mungkin nggak tahu ya. Iya. Jadi ada pesan-pesan sama beliau. Iya, karena pas kebetulan waktu itu kita ada pertemuan tersendiri kepala-kepala PKPM se-Banjarnegara dengan beliau, dan ternyata beliau sangat melihat pendidikan non formal ini menjadi satu yang bisa membantu terkait IPM. Ini jadi bicara IPM juga, karena untuk IPM untuk pendidikan kan iya betul 25 tahun ke atas gitu. Jadi beliau sangat mensupport, dan kita berteman ber-22 PKPM yang ada di Banjar. Iya. Itu senggoyong bersama dalam satu SK yang kita mohon maaf Pak Ari 47 personal. Iya, dalam kepanitiaan ini. 47 dibagi beberapa bidang seksi nggih untuk acara Jambore ini. Terus tahun lalu terus koordinasi bikin tempat. Nggih. Kami tidak akan mengatakan berat, karena berat itu kan karena enggak. Oh gitu. Jiwanya sudah pramuka banget. Dibuat senang. Iya. Karena kalau keluar kata berat itu akan menjadi berat semuanya. Tapi jadi apapun yang serius, benar. Katakanlah karena tadi dari awal kita sudah ada dukungan yang dari orang nomor 1 di Banjarnegara gitu. Kita melakukan koordinasi dengan semua OPD yang ada di sini untuk mendukung pelaksanaan hari ini gitu. Iya, semua OPD itu 16 ditambah sini yang Korwamil Polsek semuanya kami undang ber-26. Alhamdulillah. Kan menunjukkan kalau provinsi nggak salah pilih kan?
Aja. Yang sangat itu kan mungkin itu ya. Katanya kamu penting itu. Ada pertimbangan. Nah, secara penting banget biasanya mewakilkan. Itu langsung ibu langsung ya. Dan waktu itu langsung ketemu memang dengan DPW ya Pak ya, ketika satu acara. Jadi beliau juga sangat mensupportnya. Di kita itu apa ya? Insya Allah harus semua konsen kepada pendidikan non formal. Maksudnya kepala-kepala PKPM di Banjarnegara. Jadi apapun, ayolah kita bagaimana pendidikan non formal bukan menjadi pendidikan yang sebagai alternatif, bukan, tapi mudah-mudahan menjadi pendidikan pilihan gitu. Gini. Iya, kompak. Wow. Apresiasinya Pak, yang serunya. Memang Banjarnegara, katakan saya itu kan memang OY itu ya, jadi bupatinya enak, ya, jadi kepala dinasnya juga kami masuk enak, terus Pak Tungin ini jiwa kebapaannya juga asik, mampu katakanlah dekat ke atas dan juga merangkul ke bawah ya, jadi makanya pokoknya cocok lah saya, jadi nggak salah pilih sama milih Banjarnegara. Jadi saya yakin nanti dinas-dinas di tingkat Jawa Tengah akan banyak mengadakan kegiatan di Banjarnegara lah. Salut, saya angkat topi ya, artinya jempol 4 ini buat bupatinya yang begitu familiar dengan kegiatan-kegiatan. Ya, jadi sekarang di Politeknik ini, kita di Politeknik. Nah, tadi kesan itu, kira-kira mereka kesannya seperti panjenengan nggak? Mereka peserta Politeknik. Artinya mereka ketika berbicara dengan pengalaman Jambore yang lalu Mbak ya, jadi di Karanganyar itu kan kita memang memilih tempat yang agak melihat view alamnya yang bagus, tetapi ternyata di alam luas, tapi tantangannya ternyata hujan tidak bersahabat lah. Ternyata tidak salah pilih, di Politeknik ini disediakan ruang, ubur rampe, untuk apa aja ada semua, sehingga ada ketenangan batin kita. Ternyata sarana prasarana yang ada di Politeknik itu sudah mumpuni dan layak, dan masyarakat belakangannya it's okay juga gitu kan, ini pendukung. Kalau masyarakat juga nggak oke, ternyata ya suasana kebersamaan di Politeknik ini dengan masyarakat, ya kita survei, cobalah kita terjun, masyarakatnya support enggak, gitu kan. Nah, ini ternyata semuanya mendukung, jadi it's okay semua. Guyonan pertama dengan Pak Direktur ya, Pak Yesi ya, oke langsung itu Pak, ada apa-apa, begitu sang menjiwai kedikmasan banget juga, sehingga mudah-mudahan dengan juga di dinas ya, ya kesehariannya, jadi orang itu biasanya kalau sudah di satu tempat ataupun punya pengalaman yang sama, itu energinya juga akan kayak gitu ya, tanpa disetting gitu loh. Pak, saya pengen tahu benar nggak pramuka itu bisa membentuk orang menjadi sukses? Amin. Kalau saya katakan benar ya? Kalau di pramuka itu kan menjunjung tingginya ketika dia dilantik, dibaiat demi kehormatanku, artinya demi kehormatanku. Jiwa orang yang pramuka mesti faktornya apa? Iya, bukan demi saya, aku demi siapa, tapi demi kehormatan. Pramuka itu senantiasa menjaga kehormatan. Untuk apa? Memberikan dharmanya yang terbaik, ya kan? Makanya sabjaku dharmakan, dharmaku ubahkan. Ya ini sebagai bentuk. Nah, pendidikan kesetaraan sebagai saka media budaya bakti, oke. Ya inilah membentuk karakter melalui pramuka. Jadi ya wajib hukumnya lah bagi anak kesetaraan juga ikut pramuka, karena bahkan mungkin ketika ada pramuka kok jiwanya bukan jiwa artinya tahan mental gitu ya. Mungkin dia malu sendiri. Ya, karena memang di pendidikan kesetaraan kan ditempa dengan bagaimana kemandirian. Dia tidak lagi dengan sistem pendidikan pedagogi, tapi andragogi, mereka pengalamannya. Tapi nanti kesetaraan kan nggak setiap hari itu mereka bisa. Betul. Bisa itu kalau nggak diterapkan. Sangat bisa. Karena justru lewat kemandirian, bagaimana dia bergerak membentuk karakternya. Dan yang paling pokok adalah bagaimana pendidikan kesetaraan ini siswa bukan lagi objek. Kita menanamkan bagaimana jiwa karakter tangguh yang tapi karena setuju pramuka itu bisa membuat mental orang jadi sukses. Iya, jelas harus punya. Kalau PKBM diadakan nanti merata semua, itu juga jadi solusi untuk bareng menerapkan mental ya. Iya.
Kita sudah memberikan semacam pengaruh utamaan ya mainstream bagi teman-teman DPD pengurus Forum PKBM Kabupaten untuk segera merapat ke Kuarcap. Bagaimana adalah mendirikan gudeg-gudeg gugus depan yang ada di PKBM, karena PKBM itu satuan pendidikan. Ketika SD, SMP, SMA ada gudeg, PKBM ada gudeg. Ini di beberapa kabupaten sudah. Dari kepala PKBM adalah mabinya. Sama seperti dengan formal. Kabupaten Pekalongan sudah, Kabupaten Banyumas sudah, Grobogan sudah. Lah ini PR ini Kak Patroh. Jadi pasca ini ya Banjarnegara. Mudah-mudahan pasca ini adalah merapat dengan Kuarcap, ada PR sedikit untuk membuat bagaimana terformalkan menjadi di PKBM sebagai gugus depan. Jadi pesan itu karena pentingnya pendidikan. Betul. Jadi artinya kepala PKBM, tutornya ini sebagai narasumbernya nanti ya ikut KMD lah, ya KMD ya di Pramuka. Ya, sama sebetulnya, sama seperti katakanlah jenjang-jenjang pendidikan ya nanti secara otomatis kalau sudah gudeg pembinanya harus ikut KMD. Nah, arahnya dikukuhkan dulu mabinya. Tapi di luar itu mungkin yang perlu kita pahami Kak ini pramukanya di pendidikan kesetaraan ini ada kecakapan khususnya. Kalau maksudnya ada perbedaan dengan ada sakanya, ada saka khusus. Makanya yang khusus berbicara untuk para anggotanya. Ada memang secara aturannya ada, yakni adalah Saka Widya Budaya Bakti. Makanya ketika sudah di gudeg mendapat kecakapan umum, ya masuk ke kecakapan khususnya bagi para anggota ya, para penegak ya itu ikut Saka Widya. Apa itu Saka Widya Bakti? Ini nanti Kuarcap bareng forum menjadi PR bareng-bareng. Yuk hidupkan pramuka di masing-masing gudeg di masing-masing PKBM. Mungkin itu. Mungkin pentingnya pendidikan pramuka karena untuk membekali siswa ini tadi kan berarti pramuka bisa membawa orang menjadi sukses. Itu kan memang sudah terbukti ya. Kayak gitu. Mungkin ada nggak pesan untuk anak-anak, untuk mereka yang lagi sekolah gitu ya, biar disiplin terdidik nanti di pramukanya terus harus bagaimana, nggak ada mungkin arahan dan atau tips kayak gitu. Mungkin sama seperti arah kurikulum pendidikan kita ya, pendidikan nasional kita, di mana ada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler ya. Jadi pramuka ini mungkin kemarin terjadi kegaduhan apakah wajib dan tidak, tetapi yang jelas membangun manusia, yang utama adalah membangun jiwanya. Kan itu, membangun jiwanya lah, membangun jiwa bagi peserta didik, bagi siswa murid, salah satunya itu adalah pramuka, wadahnya untuk membentuk karakter-karakter. Kami meyakini ketika terbentuk karakter-karakter melalui pramuka inilah yang akan menjadi wujud kesuksesan, karena pelajaran kedua setelah duduk di bangku sekolah adalah pelajaran masyarakat, berorganisasi, berserikat, berkumpul, dan itu ada di dalam gerakan pramuka. Ya. Bagus sekali. Pemirsa semuanya, ini adalah pesan yang tidak perlu saya ulang ya, karena begitu dalam dan berbobot. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri Bapak ya, jadi saya perlu menyampaikan bahwa di Politeknik ini itu juga sangat terbuka ya untuk anak-anak kesetaraan. Ini kan berarti paket C juga, yang ikut di paket C gitu ya. Itu sangat terbuka. Di sini ada kebidanan, agroindustri, kesehatan lingkungan gitu, dan ada yang spesial banget namanya program internship ya. Jadi program tapi zero cost. Jadi uang ini bisa saja anak ini tidak meminta orang tua ya. Semester 1, 2, 3, 4 dia sekolah di sini. Semester 5 dan 6 anak ini kita kirimkan ke Jepang untuk magang. Kalau kita nanti biar tidak lanjut oleh forum KBM urus siswa paket C-nya, kalau mau kuliah ya ke Politeknik Banjarnegara saja kan itu. Boleh Pak. Bisa buka. Oh gitu. Rekomen loh. Iya. Ada yang kuliah sini Kak? Bisa direkomendasikan bagi teman-teman KBM alumni paket C-nya, pokoknya kalau ke sini. Murah pokoknya ya. Ya gini, jadi
nanti setelah magang di Jepang, jadi kita udah hitung-hitungan semua nih, sampai makannya, sampai sangunya, bebas itu bisa di backup semua sampai dia selesai. Itu lunas dalam 10 bulan di sana, ya. 3 tahun itu lunas. Yang 2 bulan itu disakuin untuk dia bekal pulang. Andai saya orang Banjarnegara, seluruh alumni tak suruh masukkan ke sini semua. Bu, SK-nya langsung ya, Bu ya. Ini mau langsung. Engkau tak tagih. Iya, kayak gitu. Jadi nanti setelah pulang dari sana, anak wisuda. Ya, anak wisuda, dia dapat pendidikannya, dapat pengalaman ke Jepangnya, dapat uang. Kayak gitu. Kalau mau berangkat lagi setelah itu silahkan berangkat lagi ke sana. Ya, grade levelnya sudah lebih baik. Ijazahnya sudah naik level ya, dari tadinya kesetaraan paket C misalkan, ini di sini sudah D3 kayak gitu, dia sarjana muda. Lalu dia udah punya pengalaman kerja di Jepang, gajinya nanti lebih besar daripada yang magang. Itu menurut saya keren ya gitu, karena kita memberi solusi yang zero cost ya. Zero cost itu bukan gratis, tapi tanpa minta orang tua ini sebenarnya anak bisa, apalagi kalau sudah terdidik misal di pramuka kemandirian gitu kan, ini bisa banget ya. Paling itu nanti tolong bisa disampaikan Bapak ya. Siap. Ini malah langsung DSK Bu ya. Oke, saya yakin kita samalah tujuan pendidikan untuk mencerdaskan semua anak bangsa ya, nanti diarahkan ke kampus ini. Mungkin kayak gitu untuk yang di pagi hari ini bisa disampaikan. Pendengar semuanya, terima kasih sudah bersama kita di podcast Polibara. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya.